Baik, Anda ingin menyaksikan kembali dua sisi, saya ingin ke perempuan yang paling cantik karena semuanya laki-laki. Saya ingin langsung mendengar suara hati perempuan. Dukungan Anda terhadap KUHP baru yang mengatur soal poligami dan nikah siri walaupun tidak disebutkan secara eksplisit ya. Tapi seperti apa? Dan hukuman 6 tahun untuk mereka-mereka yang melanggar aturan ini. Pertama bahwa KUHP baru ini bukan yang baru-baru banget ya. Kejahatan perkawinan itu sudah diatur di pasal 279 KUHP yang lama ya, sudah ada. Dan memang eksplisit itu yang jadi penghalang tuh yang soal perkawinan. Jadi bukan penghalang yang lain ya. Nah, apa yang jadi penghalang? Ya itu dia melakukan perkawinan padahal ada perkawinan yang menghalangi atau perkawinan yang sah ya. Sementara dia melakukan perkawinan itu tentu saja dia melakukannya tidak mengikuti aturan Undang-Undang Perkawinan. Oke. Tadi Seperti sudah apa disebutkan aturan Undang-Undang Perkawinan oleh ini? Pak Kiai Baik. ya, Undang-Undang Nomor 174 itu kan sebenarnya asasnya atau prinsipnya itu kan monogami ya. Bahwa definisi perkawinan itu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, gitu ya, perempuan. Nah, tetapi memang karena kondisi ada pengaturan situasi yang darurat. Ini sebenarnya pernah JR juga ya di Mahkamah Konstitusi dan waktu itu dikuatkan lagi ini memang situasi yang hanya darurat ya karena prinsipnya itu monogami. Nah, itu diperbolehkanlah poligami tetapi harus mengikuti aturan yang diatur di pasal 3 dan 4 Undang-Undang Perkawinan. Jadi nggak gebiah uyah asal poligami. Aturannya seperti Aturannya apa? itu adalah tadi ada syarat ya, misalnya syaratnya sebenarnya diskriminatif ya. Kalau bagi perempuan poligami sendiri itu adalah diskriminasi ya, terhadap perempuan. Nah itu syaratnya semakin ya diskriminasi ya itu tidak bisa melahirkan keturunan, ada penyakit, tidak bisa melayani. Nah tapi kalau yang itu berlaku pada suami kan nggak ada solusi buat perempuannya kan akhirnya hanya perempuan ya menjadi korban gitu ya. Tetapi oke lah ini pintu darurat sekali gitu ya. Tetapi itu tadi harus lewat pengadilan. Itu eksplisit izin pengadilan. Artinya dan ada harus izin persetujuan dari, istri. Nah ini kalau nggak dilakukan ini berarti itu tadi berlaku yang pasal kejahatan perkawinan yang sekarang diatur dari yang sebelumnya 279 sekarang menjadi 411 dan 402 sama 403 gitu ya. Artinya kalau nggak perlu izin ngapain pakai izin? Itu ya itu kan artinya melanggar hukum positif ya. Jadi kita ini kan negara hukum. Memang sih berlaku syariah. Tapi kita kan juga sebagai negara hukum kita harus tunduk ya. Ini untuk ketertiban sosial, ketertiban umum. Kita sebagai warga negara itu ya harus tunduk kalau dalam perkawinan ya terhadap Undang-Undang Nomor 174 ini mumpung itu. tadi ada Pak Kiai bertanya menyinggung dikit soal data dari Komnas Perempuan. Nah, jadi gini. Kalau dikatakan wanita dan anak nih korban, ada nggak datanya? Iya. Jadi tidak saja data Komnas Perempuan ya, tapi kita bisa langsung mengecek data BPS, data di Mahkamah Agung ya, di Badilak ya, bahwa gugat cerai itu tinggi sekali ya. Perceraian itu tinggi sekali dari tahun ke tahun dan salah satu penyebabnya adalah KDRT. Dan KDRT itu berbagai faktor KDRT dan berbagai bentuk KDRT salah satunya ya karena tadi sumber percecokan itu datang dari pihak ketiga, apakah itu perselingkuhan, apakah itu nikah siri yang si istri nggak tahu gitu ya termasuk yang tidak melakukan poligami sesuai dengan aturan, itu kan menyembunyikan ya dan itu kita ya sudah ada undang-undang nomor 22 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Nah itu harusnya sejalan gitu. Jadi KUHP ini ya saya kira juga mempertimbangkan undang-undang yang lain ya KDRT. Jadi untuk mencegah ya adanya berbagai KDRT yang sangat tinggi di Komnas Perempuan itu 80,70% itu adalah kasus KDRT. Mbak Ratna, tadi kan gitu Anda menyinggung soal izin dari istri kan, dari istri pertama. Ketika tidak izin apakah terus bisa dipidana 6 tahun penjara ini? Artinya kan tidak memberitahukan istri kan? Iya, di sini ada. Di sini ada bagi yang tidak melangsungkan perkawinan dan tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa baginya ada penghalang yang sah itu dipidana 6 tahun. Jadi ini melindungi perempuan-perempuan yang biasanya ditipu. Mengaku laki-laki itu mengaku duda lah, mengaku dia masih lajang. Nah, dia tidak memberitahukan bahwa dia sebenarnya punya istri. Kalau terusnya dia memberitahukan kepada pasangan selanjutnya Nah, atau kalau calon dia selanjutnya, memberitahukan kepada si perempuan ini bahwa saya itu sebenarnya punya
istri dan mereka tetap aja melangsungkan nikah dan perempuan yang tahu ya dua-duanya bisa kena berdasarkan 6 tahun penjara. Oh, yang oke. 4 tahun 6 6 bulan ini ada Baik, A dan B dan B-nya oke. ini Intinya kan terkait- penjara, ada pidana di situ kan intinya Iya. kan begitu kan. Nah Iya. ini dia nih, ini sebetulnya ini menarik loh pembahasan kita malam ini bahwa ya biar ketahuan nih buaya-buaya inilah gitu ibaratnya kan. Kasihan buaya ya diseret-seret malam ini ya. Oke, saya ingin ke Bang Mustafa deh coba. Bang Mustafa, apa salahnya KUHP baru ini? Ini melindungi korban dan yang mana nih kebanyakan dari data tadi ya kaum wanita dan juga anak begitu loh. Mas. Nah, boleh Mike. diambil mic-nya, Bang. Mike itu. Ah, Oke. itu dia. Catatan saya hilang di jalan, mohon maaf. Seingat saya aja. Jadi gini, saya kalau urusan undang-undang, Ya. kemudian peraturan pemerintah, kemudian gubernur, Ya. selama itu menyangkut keyakinan atau agama, pertama yang saya lihat adalah catatan dari MUI. Dari Itu yang MUI. lebih tinggi, itu lebih tinggi. Iya, karena perwakilan semua ormas ada di sana. Betul. Muhammadiyah di sana, NU di sana, Al-Wasliyah di sana, Oke. semuanya di sana. Hmm. Jadi pertama yang kita lihat adalah cara pandang MUI. Oke. Ini soal poligami kan kita bahas sudah lama bertahun-tahun. Ya dengan beliau saya hafal sampai di laptop saya itu masih ada itu meme-memenya ya. Temanya soal poligami, soal ini itu yang terkait dengan pernikahan. Oke. Sebenarnya dengan peraturan undang-undang pernikahan itu sudah selesai sebenarnya. Tapi Jadi nggak perlu lagi dong begitu. bukan nggak perlu. Ya. Di kantor kami itu banyak laporan yang mau ngutak-atik undang-undang perkawinan. Soal usia. Ya, soal usia. Soal beda agama dan seterusnya. Mereka ingin itu dikelirkan. Boleh enggak nikah beda dengan beda agama? Boleh enggak kita tuh beda, kita mengurangi atau menambah usia minimal bagi perempuan yang untuk dinikahin. Oke. Kayak gitu. Jadi mereka tidak sekedar ingin mengutak-atik poligami enggak, tapi coba ngutak-atik poligami itu dalam rangka kalau itu bisa berarti usia bisa diutak-atik. Gitu. Kalau bisa ngutak-atik usia, berarti undang-undang perkawinan bisa diubah juga. Tapi malam ini kita bahas nih soal ini dulu lah, soal poligami dan nikah siri inilah. Iya, betul. Setidaknya. Kalau undang-undang perkawinan kita cari hari lain gitu Bang Mustafa. Tapi itu pertimbangannya kan salah satunya undang-undang perkawinan. Ya. Jadi tidak sekedar terlepas gitu aja. Jadi pertimbangan yang ada di naskah akademik yang ada di balik undang-undang KUHP itu, saya dapat ada berapa ratus halaman itu, salah satunya undang-undang perkawinan. Jadi itu nggak boleh nggak boleh dilupakan. Nah, saya ingin bicara begini. Kalau MUI sudah heboh, gaduh. Saya Maksudnya MUI bikin gaduh? ya gaduh soal ini kan MUI paling tahu, paling paham lah. Oh, iya. Dalilnya apa? Kami samina wa ta'na dulu. Tapi kalau MUI nggak bikin gaduh atau nggak mempersoalkan KUHP ini, saya juga nggak akan mempersoalkan. Kayak gitu. Jadi pertama MUI dulu. Di Universitas Muhammadiyah di Haluleo kalau tidak salah, sudah 6 bulan lalu memberikan catatan-catatan tentang ini. Ada 111 halaman, itu masukan dari kampus-kampus Muhammadiyah. Artinya apa? Sebenarnya tanpa MUI gaduh, di kampus-kampus Muhammadiyah itu sudah memberikan masukan yang lebih gaduh lagi. Ya, pemikiran lebih gaduh lagi sebenarnya. Oke. Cuman bedanya kalau MUI ini representasi dari para perwakilan para ulama. Tapi kalau yang kampus tadi itu hanya perwakilan kecil. Pendidikan. Nah, tapi di kampus-kampus Muhammadiyah apa yang jadi pembahasan utama dari KUHP baru terkait dengan undang-undang perkawinan ini? Banyak. Kalau mereka tidak hanya perkawinan, kan ada sekian masukan hasil yang calon kalau ke MK itu judicial review. Jadi semuanya ini yang bidang hukum, ini yang bisa pernikahan, ini yang bidang bisnis, bidang apa, semua satu bendel. Nanti muncul sesuai waktunya, kayak gitu. Jadi saya menyadari bahwa undang-undang ini kalau baik. MUI belum ikhlas, saya yakin masih gaduh selama Oke, gimana tuh Bu Ratna kalau misalnya Setahu saya MUI itu
tidak bertentangan ya dengan undang perkawinan. Pasti paham betul bahwa poligami itu harus dilangsungkan di dalam pengadilan ya. Jadi saya kira saya sih berharap setiap tokoh masyarakat gitu ya, ya juga sejalan dengan MUI yang saya tahu itu juga selalu menginformasikan bahwa perkawinan memang sah secara agama, tapi harus penting pencatatan. Saya dulu kan ada Ibu Huzaimah ya, yang di MUI itu ya. Pencatatan perkawinan itu sangat penting. Jadi tidak sekedar sah secara agama. Karena apa? Karena juga sekarang sudah ada putusan-putusan pengadilan kan memang hukumnya positifnya jelas ya, jelas terang benderang ya. Baik. Jadi bahkan nikah siri pun itu bisa terseret, kalau dulu kan 284 ya perzinahan itu ya, persetubuhan dengan di luar perkawinan. Jadi gitu nikah ya, siri Anda samakan dengan perzinahan? Itu si fakta hukumnya di dalam pasal 284 seperti itu. Jadi itu pengadilan itu juga memutuskan karena dia belum dicatat itu dapat Baik, nanti kita dijatuhkan bahas ya. itu.